Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di acara kita Ngopeni Iman, ngopi gitu ya. Nah, di Ngopeni Iman kita akan kembali belajar yang ada kaitannya dengan ibadah minggu. Apa itu? Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh ngopeni iman bersama saat ini, dan biarkanlah kami boleh belajar, kami boleh memperdalam iman kami, memelihara iman kami, tentunya itu semua karena Engkau yang hendak bersabda bagi setiap kami. Kami hendak menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari surat Ibrani, pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Gitu, Bapak Ibu ya. Ini bacaan lanjutan dari ibadah minggu kita yang lalu. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah bacaan kita, terpujilah nama Kristus. Bapak Ibu sekalian, bacaan leksionari itu sebenarnya tidak hanya berlaku di hari Minggu seperti yang ada di warta kita, Senin sampai Sabtu itu pun ada bacaan leksionari. Nah, di Ngopeni Iman kita ini ada kaitannya dengan bacaan Minggu kita, ya kan? Karena tema kita di hari Minggu, ayo apa? Yang difirmankan oleh Penatua Yonatan Adiwijaya dari GKI Mojosari, apa temanya? Iya, temanya adalah, ya sudah lupa Pak, maaf Pak, iya nggak apa-apa. Temanya adalah hidup di akhir bulan, oh bukan, hidup di akhir zaman Bapak Ibu ya. Nah, tema ini punya kesinambungan karena kita akan berbicara dengan tema tanggung jawab hidup kita beriman tentunya dalam konteks akhir zaman. Dijelaskan bahwa akhir zaman itu bukan yang penting adalah kapan tibanya, kapan waktu terjadinya, tapi bagaimana sikap kita. Itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Itulah kenapa Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini menawarkan dua hal sederhana untuk kita hidup secara bertanggung jawab dalam hidup beriman kita di konteks akhir zaman ini. Sikap kita itu penting. Contohnya Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada anjing. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau bagi yang takut anjing, yang tidak pernah bergaul dengan anjing, itu akan ketakutan atau mungkin segera akan mencari tempat yang tinggi atau melompat atau mungkin responnya adalah lari. Tapi bagi orang yang memang akrab dengan anjing, memelihara bahkan, ya akan sangat tenang, sangat santai, bahkan bisa ngajak anjingnya main-main. Anjingnya sama, tapi sikapnya beda. Akhir zamannya akan sama, tapi sikap kita menjadi sangat berbeda. Nah, sikap inilah yang akan kita pelajari bersama di Ngopeni Iman kali ini, begitu ya. Apa? Dua hal yang ditawarkan oleh Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini sebagai tanggung jawab kita orang beriman. Yang pertama adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sederhana kan Bapak Ibu? Jangan menjauh dari peribadahan. Kemudian ada yang ngomong, wah Pak, saya ini kalau ibadah itu nggak langsung ke gereja tuh kayak nggak ibadah. Bacaan kita di hari Minggu lalu, Markus 13, itu diceritakan Tuhan Yesus sedang keluar. Nanti bisa dibaca, Markus 13 ayat yang pertama. Ini tafsiran saya ketika saya melayani di GKI Merisi Indah. Tuhan Yesus keluar dari gedung ibadah, dari rumah Allah, bait Allah. Lalu kemudian murid Tuhan tuh ngomong, Tuhan Yesus, Guru, lihatlah gedung itu, mewah, indah sekali. Tuhan Yesus jawab apa? Itu akan runtuh semuanya. Yang menjadi menarik adalah fokus kekaguman. Orang itu kagum kepada siapa? Kepada gedung atau justru kepada Tuhan Yesus? Orangnya malah justru kagum kepada gedungnya. Ini salah Bapak Ibu. Ini sesat pikir ini. Ibadah itu fokusnya bukan kita duduk di gedung apa, gedung yang nampaknya ada salibnya, tapi ketika kita duduk diam, hati kita itu terarah kepada siapa? Ini kematangan spiritualitas. Kita tidak terjebak pada gedung apa, yang penting ada logo salibnya, sing ketok gereja. Mau kita di tengah hutan, mau kita di tengah jalan, kalau hati kita mengarah kepada Tuhan, itulah peribadahan. Itulah anak-anak Tuhan yang tidak terjebak kepada gedung saja. Ya tentu kita berdoa segera supaya
GKI Sepanjang juga memulai tentunya ketika kondisi gedung sudah mumpuni, sudah representatif untuk kita mengadakan peribadahan onsite, wilayah Sepanjang juga semakin aman, kita akan mengadakan. Tapi sebelum itu apakah kita akan mulai jenuh? Nah ini menjadi sebuah tantangan untuk kita. Apakah kita akan terjebak hanya karena gedung, lalu kemudian kita undur dari persekutuan kita GKI Sepanjang? Padahal saya tekankan bukan hanya itu saja, bukan hanya ibadah minggu saja. Akan tetapi ada apa? Ada misalkan doa pagi sekarang diadakan di setiap hari Senin jam 4:30 pagi. Setengah jam saja untuk mengawali kegiatan kita sepekan. Kita saling mendoakan, kita didoakan keluarga kita. Kemudian di hari Rabu kalau tidak ngopeni iman seperti saat ini ada PD sektor gabungan. Kemudian ada, misalkan saja ada PA dari bidang 1, diadakan setiap Jumat atau Sabtu di minggu yang pertama. Lalu kemudian Komisi Dewasa pun mengadakan. Dan juga pemuda remaja, bagaimana kita mengajak atau menghimbau anak-anak untuk setia kepada Tuhan, bersekutu. Ada ibadah umum, ada ibadah sekolah minggu. Kemudian ada yang ngomong, wah saya tuh nggak ikut ibadah karena nggak bisa Zoom. Bapak Ibu, ini kan dunia sedang berkembang, dunia sedang berubah. Kita tidak bisa hanya berkata, oh, saya nggak bisa Zoom. Dunia mengajak kita itu untuk belajar. Dunia mengajak kita itu untuk menyesuaikan diri. Gereja itu harus menjawab kebutuhan dunia. Bukan gereja yang harus mengikuti apa kata kita, tidak. Kita yang harus ikut bersama-sama dengan gereja menjawab tantangan dunia. Belajar kalau tidak bisa. Minta tolong kepada yang lain supaya bisa. Jangan hanya karena, oh aku gak iso Zoom, apa aku gak suka Zoom. Wong kita datang kepada Tuhan itu kan kita belajar, kita menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hal yang pertama ini sangat sederhana. Kita tidak terjebak pada gedung, kita tidak terjebak pada aku gak bisa teknologi. Padahal sebenarnya kalau belajar ya pasti bisa, teknologi sekarang itu mudah untuk digunakan. Yang pertama tentang peribadahan, supaya kita setia mau beribadah, setia belajar untuk beribadah. Hal yang kedua ini juga sederhana. Yakni adalah bagaimana ketika kita itu memiliki sikap yang baik ketika kita saling menguatkan antar anggota jemaat dan simpatisan. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25b, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini begitu ya, dalam BIS juga dikatakan saling menasihati itu bisa diartikan sebagai saling menguatkan. Kepedulian. Karena hidup di akhir zaman tentunya bukan hanya berbicara yang penting aku selamat. Nah ini repot. Justru hidup di akhir zaman itu adalah bagaimana kita menyikapinya adalah memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Ingat dalam bacaan Markus 13 ayat 1-8, tanda-tanda akhir zaman itu apa dikatakan Tuhan Yesus? Ada peperangan, ada deru peperangan, ada ketersesatan dalam berpikir, ada Yesus palsu. Kemudian ada kira-kira gempa bumi. Lalu satu hal yang sederhana yang disebutkan di ayat 8. Apa tanda-tanda akhir zaman? Kelaparan, Bapak Ibu. Kelaparan. Hal sederhana tapi merupakan tanda akhir zaman. Kalau kita menganggap, oh kelaparan itu ya memang bisa terjadi. Kita yang aneh, Bapak Ibu. Kalau sampai ada orang di sekitar kita kelaparan padahal kita mampu memberikannya, itu adalah kesalahan kita. Ada yang dikenal dalam dunia teologi itu dosa komunal, kesalahan bersama. Misalkan ada satu orang di samping rumah kita misalkan, dia bunuh diri atau dia merasa sangat menderita karena dia kelaparan tidak punya uang, itu salah kita. Wong kita bisa kok memeliharanya kok dalam keterbatasan kita. Berarti tanda-tanda akhir zaman itu adalah bukan orang yang mati kelaparan, tapi adalah ketika kepedulian kita sebagai anak Tuhan itu mati. Ketika kita tahu orang itu membutuhkan pertolongan kita tapi tidak mau menolong, itu namanya kita sudah membiarkan orang itu. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman ketika kasih itu mulai dingin.
Dan sekali lagi, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan kepedulian satu dengan yang lain. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Mas Nanda ini kok sukanya musik-musik yang bukan musik-musik gereja, yang bukan musik-musik rohani. Itu kan musik dunia, Mas. Loh, salahnya di mana? Saya bertanya, salahnya di mana? Yang salah itu adalah musik yang kita hasilkan dari meja makan kita. Cedak. Wow, kita sangat beradu dengan piring, sendok, dan gigi kita. Itu musik semua itu. Tapi kita tidak peduli ada orang yang kelaparan. Itu adalah musik yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena di sana kasih telah menjadi dingin. Dua hal sederhana, Bapak Ibu, untuk kita bertanggung jawab sebagai orang beriman di akhir zaman. Peribadahan kita, untuk kita tetap setia di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah malasnya cuaca dan mungkin kehidupan kita. Dan juga kepedulian kita. Bagaimana kita mau menyikapi dan merespon itu semua? Apa jawab saudara? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena ngopeni iman ini kami boleh semakin belajar untuk kami bertanggung jawab sebagai orang beriman dalam kehidupan akhir zaman ini. Biarkanlah ya Tuhan kami menyikapinya dengan setia beribadah kepadamu. Menyikapinya dengan kami terus punya kepedulian dan juga kehangatan bagi siapapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan, ketika kami boleh belajar dan kami yakin dan percaya, Engkau menuntun kami dalam pembelajaran kami, Engkau yang menuntun dan menguasai kami ketika kami mempraktikkan apa yang kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah ngopeni iman kita kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap sehat, semangat, tetap prokes ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.